Salam sejahtera buat kita kembali, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan siraman rohani atau renungan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan judul atau tema dosa diampuni, hukuman tetap dijalankan. Ini adalah tema sedikit menarik dan mungkin jarang didengarkan. Haleluya. Saudaraku, kita akan mulai dari pembacaan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Demikian saya membaca bagi kita. Galatia 6 ayat 7 demikian. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, Galatia 6 ini dengan jelas dan tegas berkata agar kita jangan sesat. Karena apa? Karena apa yang ditabur orang, pasti itu juga yang akan dituainya. Kalau dia menabur, pasti dia menuai. Inilah juga yang dikatakan agar kita berhati-hati, jangan bermain-main dengan dosa, agar lebih kita juga berhati-hati di dalam bertindak, berpikir dahulu sebelum bertindak. Karena firman-Nya berkata, apa yang kita tabur, pasti kita akan menuainya. Kalau seseorang melakukan dosa, maka hukumannya pasti ada, saudaraku. Itulah, saudaraku, yang dikatakan agar kita jangan bermain-main dengan dosa. Karena setiap pelanggaran akan firman, perbuatan dosa, kejahatan, perbuatan kekejian, maka semua itu sudah ada hukumannya, saudaraku. Kita akan lihat dahulu contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Kita mulai dari contoh pertama, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, saudaraku. Saya baca Kejadian 3 ayat 16, di mana manusia pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka melakukan dosa atau kejahatan di mata Tuhan atau pelanggaran, hukuman tetap berjalan sekalipun dosa mereka diampuni atau dimaafkan. Saya baca Kejadian 3 ayat 16. Demikian firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu akan mengandung, akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Inilah contoh daripada dosa diampuni tetapi hukuman tetap dijalankan. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, pelanggaran firman,
mereka diampuni, tetapi hukuman tetap dijalankan. Yang pertama, Hawa mendapat hukuman. Dia akan sangat sakit ketika melahirkan anak, saudaraku. Mungkin saja sudah pasti sebelum melakukan dosa, perempuan itu melahirkan mungkin tidak sampai begitu sakit sekali. Tetapi inilah hukumannya akibat apa yang dia tabur, maka dia pasti menuai hukuman, menerima hukuman. Begitu juga dengan Adam sebagai suaminya dalam ayat 17 sampai 20. Adam juga menerima hukuman sehingga dia harus berkeringat, bersusah payah sampai seumur hidupnya untuk mencari makan dalam kehidupannya. Adam dan Hawa itu dosanya diampuni, tetapi hukuman kepada suami dan istri tetap dijalankan, saudara. Mengapa begitu? Ya, agar kita jangan bermain-main dengan dosa, kejahatan, agar kita lebih berhati-hati, berpikir dahulu sebelum bertindak. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran, kejahatan, perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Manusia sesuka hatinya melakukan pelanggaran. Mungkin dia berkata, aku akan berdoa minta ampun, lalu lakukan dosa lagi, lalu berdoa lagi minta ampun, lalu melakukan dosa lagi, bahkan lebih jahat lagi. Itu namanya sama dengan sudah mempermainkan Tuhan. Maka tadi dalam Galatia 6 ayat 7 Tuhan katakan, janganlah mempermainkan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan pelanggaran dosa, tetap ada hukumannya. Lalu saudara, contoh yang kedua di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 18. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 18. Kalau saudara baca, ketika Daud melakukan dosa perzinahan, selingkuh dengan istri seorang bawahannya. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud minta ampun kepada Tuhan. Dosa Daud diampuni, tetapi hukuman tetap dijalankan, saudara. Apa hukumannya kepada Daud? Anaknya mengalami kematian, saudara. Itulah hukumannya. Daud berdoa agar diampuni dan Tuhan mengampuninya, tetapi hukuman tetap dijalankan. Kembali, mengapa saudaraku? Agar manusia itu, agar Daud jangan bermain-main dengan dosa. Jangan mempermainkan Tuhan, jangan mempermainkan kasih karunia. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang, baik sebagai jemaat, sebagai pelayan-pelayan di gereja, pengerja, baik sebagai hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, agar kita berhati-hati. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jangan kita mempermainkan Tuhan, sebab setiap pelanggaran ada hukumannya, saudaraku. Kalau kita
memakai perasaan kita seolah-olah Tuhan itu, ya bagaimana? Masa dosa diampuni tapi hukuman dijalankan? Ya memang itu sudah peraturan Tuhan, agar jangan bermain-main dengan dosa. Saudaraku, itu sebabnya mari kita terus berdoa, terus menyembah, beribadah, dan beribadah dengan sungguh-sungguh, agar kita jangan jatuh ke dalam dosa, jangan jatuh ke dalam pelanggaran, agar kita lebih hati-hati, agar hukuman itu tidak terkena kepada kita, saudaraku. Apa saja contohnya hukuman itu? Bisa saja mungkin Tuhan menghukum dengan sakit penyakit, tulah, atau Tuhan bisa menghukum kesehatan, ya, dengan sakit penyakit tadi. Tuhan bisa menjatuhkan hukuman seperti bangsa Israel dihukum dengan penyakit, tulah, dan yang lain-lain, saudaraku. Atau mungkin Tuhan bisa menghukum ekonomi, keuangan saudara, karena pelanggaran, karena dosa yang dilakukan. Itu memang adalah urusan Tuhan sendiri, apa yang mau Dia lakukan, hukuman apa yang mau Dia beri kepada setiap pelanggaran. Itu adalah urusan Tuhan. Tetapi yang pasti, Tuhan tidak mau dipermainkan. Setiap apa yang ditabur pasti dituai. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya, saudaraku. Agar kita jangan bermain-main, mempermainkan kasih karunia Tuhan, mempermainkan firman Tuhan, agar kita lebih berhati-hati. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah pembahasan kita pada saat ini. Maka itu mari kita terus berdoa agar Roh Kudus dan firman-Nya terus menuntun langkah kita, agar kita berhati-hati terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh agar lebih Roh Kudus memegang tangan kita, sehingga sampai Tuhan datang menjemput kita, kita boleh masuk kerajaan-Nya kekal. Itulah renungan atau siraman rohani pada saat ini. Kita terus berdoa, tetap kuat, tetap setia, tetap semangat, tetap teguh di dalam Tuhan, baik dalam beribadah, baik dalam melayaninya. Tapi banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, banyak persoalan. Yakinlah Tuhan pasti menolong kita, memberi kita kekuatan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Demikianlah siraman rohani bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.